Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tonggara di PM 2078-2051 dan rekan saya. Saya Sulaiman Jaya 2008 2013. Saya Taufik Fatina. Saya 2008 Saya Sekar Mulia dengan NPM 25782115. Saya Sakina Nurmantri dengan NPM 2578 masuk Kanada. Ya. Di sini saya menjelaskan yang empat di tengah layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Tanggara dengan NPM 2578-2051. Di sini akan menjelaskan materi pertama pada modul 4 yaitu tentang koneksi fisik. Oke, lanjut langsung pada penjelasannya pada 4.1.1. Di sini jenis koneksi PC yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke switch secara bersamaan. Nah, pengaturan jenis ini disebut jaringan berkabel. Data ditransmisikan melalui kabel PC. Oke, selain koneksi kabel, banyak bisnis juga yang menawarkan nirkabel untuk laptop, tablet, dan ponsel pintar. Dengan perangkat nirkabel, data ditransmisikan menggunakan gelombang radio. Sensitivitas nirkabel umumnya digunakan karena individu dan bisnis bersama-sama menemukan keuntungannya. Oke, di sini ada gambar untuk router nirkabel. Nah, pada gambar ada nomor satu yaitu ada antena nirkabel atau antena ini ditanamkan di dalam router yang ditunjukkan pada gambar di atas. Contohnya di sini. Lalu pada yang nomor kedua itu ada beberapa port switch Ethernet. Itu ada 1, 2, 3, 4 dan port internet. Ada 5 port. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga ada sebuah port internal atau yang internet tadi di sini. Oke, lanjut. Di sini ada koneksi kabel ke router nirkabel. Nah, di sini ada kartu antarmuka jaringan. Kartu antarmuka jaringan atau NIC menghubungkan perangkat jaringan. Nah, ini NIC Ethernet digunakan untuk koneksi kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seperti router nirkabel menghubungkan ke laptop. Nah, sedangkan NIC jaringan area lokal nirkabel atau WLAN digunakan untuk koneksi nirkabel. Perangkat pengguna air mungkin menyertakan satu atau kedua jenis NIC. Oke, di sini ada koneksi berkabel menggunakan NIC Ethernet. Di sini ada penjelasan tidak semua koneksi memiliki tingkat kinerja yang sama saat terhubung ke jaringan. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Di sini ada 4.1.2 yaitu lapisan fisik. Nah, lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengirimkan bit-bit yang membentuk frame lapisan tautan data melalui media jaringan. Nah, lapisan ini menerima frame lengkap dari lapisan tautan data dan mengkodenya sebagai serangkaian sinyal yang ditransmisikan ke media lokal. Bit-bit yang telah dikodekan yang membentuk sebuah frame diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Oke, di lapisan fisik, node tujuan mengambil sinyal individual ini dari media, mengembalikannya ke representasi bitnya dan meneruskan bit-bit tersebut ke lapisan tautan data sebagai sebuah frame lengkap. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu 4.2 tentang bagian karakteristik physical layer. Bagian pertama ada namanya standar physical layer. Misalnya itu ada standarnya yaitu di mana protokol dan operasi lapisan OSI itu dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh para insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layanan dan protokol dalam rangkaian TCP atau IP didefinisikan oleh Internet Engineering Task Force atau singkatannya IETF. Nah, lapisan fisik ini terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor dikembangkan oleh para insinyur itu. Oleh karena itu, sudah tepat bila standar yang mengatur perangkat keras ini didefinisikan oleh organisasi teknik elektro dan komunikasi yang relevan. Nah, terdapat banyak organisasi internasional dan nasional, organisasi pemerintah pengatur, dan perusahaan swasta yang terlibat dalam menetapkan dan memelihara standar lapisan fisik. Misalnya standar perangkat keras, media, pengkodean, dan pensinyalan lapisan fisik didefinisikan dan diatur oleh organisasi standar berikut. Nah, ini yang mengatur standar
dari physical layer. Ada namanya organisasi internasional untuk standarisasi, singkat ISO, ada Asosiasi Industri Telekomunikasi atau Asosiasi Industri Elektronik disingkatnya atau ya di sini ada itu, ANSI, YE, dan yang terakhirnya ada ITSI yang mengatur standarisasi dari physical layer itu ya. Selain itu, seringkali terdapat kelompok standar pengkabelan regional seperti CSA, Canadian Standards Association, dan juga ada CENELEC, European Committee for Electronical Standardization, dan JSA atau JIS, Japanese Standard Association, yang mengembangkan spesifikasi lokal. Nah ini yang dibahas itu yang physical layer itu yang fisik bagian paling bawah ya. Ada aplikasi paling bawah itu yang physical layer namanya. Lalu yang bagian kedua ada komponen fisik. Standar lapisan fisik itu mencakup 3 area fungsional dalam physical layer. Ada namanya komponen fisik, pengkodean, dan pemberian sinyal. Nah, komponen fisik itu perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mempresentasikan bit. Komponen perangkat keras seperti ini, antarmuka dan konektor, material, dan desain kabel, semuanya itu ditentukan dalam standar yang terkait dengan lapisan fisik. Nah, lapisan itu berarti lapisan fisiknya itu ya, seperti kabel itu, konektor, material kabel, sama desain kabel itu disebut physical layer, termasuk physical layer. Lalu berbagai port dan antarmuka pada router Cisco 19.4.1. Nah, di Cisco Packet Tracer ya ini. Juga contoh dari komponen fisik dengan konektor dan susunan pin khusus yang dihasilkan dari standar tadi. Lalu ada pengkodean. Nah, pengkodean ini atau pengkodean baris adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi dan dikenali baik oleh pengirim maupun penerima. Dengan kata lain, pengkodean itu metode atau pola yang digunakan untuk mempresentasikan informasi digital. Ini mirip dengan cara kode Morse, mengkodekan pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. Nah, sebagai contohnya itu pengkodean Manchester mempresentasikan bit 0 dengan transisi tegangan tinggi ke rendah, dan bit 1 dipresentasikan dengan transisi tegangan rendah ke tinggi. Contoh pengkodean Manchester diilustrasikan pada gambar. Ini contohnya. Diilustrasikan. Contohnya seperti ini. Dari bit dengan bit 0 dengan transisi tegangan tinggi ke rendah dan bit 1 dihasilkan sebagai tegangan rendah ke tinggi. Contohnya seperti ini. Lalu yang bagian keempat dari karakteristik physical layer itu ada pensinyalan. Lapisan fisik itu harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau kabel yang mempresentasikan 1 dan 0 pada media. Cara bit dipresentasikan disebut metode pensinyalan. Cara bit dipresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus didefinisikan jenis sinyal apa yang dipresentasikan 1 dan jenis sinyal apa yang mempresentasikan 0. Ini bisa sederhana perubahan sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya pulsa panjang dapat mempresentasikan 1, sedangkan pulsa pendek dapat mempresentasikan 0. Ini mirip dengan metode pemberian sinyal yang digunakan dalam kode Morse, yang dapat menggunakan serangkaian nada hidup mati, lampu, atau bunyi klik untuk mengirim teks melalui kabel telepon atau antar kapal di laut. Nah, ini kabel tembaga sinyal. Contoh sinyalnya seperti ini bentuknya. Lalu ini kabel tembaga ini pakai listrik, sinyalnya secara optik atau fiber optik pakai cahaya. Kabel ini memakai wireless biasanya. Lalu ada bagian bandwidth. Nah, bagian bandwidth ini berbagai media fisik mendukung transfer bit dengan kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal bandwidth. Bandwidth itu kapasitas suatu media untuk membawa data. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah waktu tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam kilobit per detik atau kbps dan megabit per detik atau mbps ataupun gigabit per detik atau gbps. Bandwidth terkadang dianggap sebagai kecepatan perjalanan bit, namun ini tidak akurat. Misalnya
baik pada Ethernet 10 Mbps maupun 100 Mbps. Jadi dikirim dengan kecepatan listrik. Berarti memakai kabel apa itu? Kabel tembaga berarti pakai listrik. Dan dikirim dengan kecepatan listrik. Perbedaannya adalah jumlah bit yang ditransmisikan per detik. Sejumlah faktor bandwidth praktis suatu jaringan itu sifat-sifat media fisiknya, teknologi yang dipilih untuk memberikan sinyal dan mendeteksi sinyal jaringan. Sifat media, teknologi terkini, dan hukum fisika semuanya berperan dalam menentukan bandwidth yang tersedia. Tabel menunjukkan satuan ukuran yang umum digunakan untuk bandwidth. Nah, ini ada yang bit per detik, kilobit per detik, megabit per detik, gigabit per detik, terabit per detik. Lalu di sini ada terminologi bandwidth. Istilah-istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth itu ada latensi, kapasitas, atau output. Coba kok kayak aneh. Ada latensi, throughput, sama output. Nah, ini. Nah, latensi ini mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Lalu throughput, kapasitas atau throughput yaitu ukuran transfer bit melalui media dalam periode waktu tertentu. Karena jumlah faktor, throughput biasanya tidak sesuai dengan bandwidth yang ditentukan dalam implementasi fisik. Throughput biasanya lebih rendah dari bandwidth. Ada banyak faktor yang mempengaruhi throughput. Antaranya itu ada jumlah lalu lintas, jenis lalu lintas, latensi yang disebabkan oleh jumlah perangkat jaringan yang ditemui antara sumber dan tujuan. Terdapat banyak tes kecepatan online. Nah, contohnya tes kecepatan online pada tes speed contohnya. Dan di sini ada output. Terdapat pengukuran ketiga untuk menentukan digunakan. Output itu ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Output adalah throughput dikurangi overhead lalu lintas untuk membangun sesi pengukuran, enkapsulasi, dan bit yang dikirim ulang. Output selalu lebih rendah daripada throughput yang umumnya lebih rendah dari bandwidth. Mungkin itu aja untuk bagian 4.2 bagian karakteristik fisikal layar. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Halo teman-teman, saya Sekar. Di sini saya akan menjelaskan materi 4.3 yaitu faktor cabling atau kabel tembaga. Nah, yang pertama itu ada karakteristik dari kabel tembaga. Jadi, kabel tembaga itu mempunyai kelebihan, yaitu karena adanya murah, mudah dipasang, dan memiliki resistensi rendah terhadap arus listrik. Lalu kekurangannya itu memiliki keterbatasan dalam hal jarak dan interferensi sinyal. Lalu, data itu dikirim sebagai pulsa listrik dan yang bisa melemah saat jarak bertambah atau attenuation. Nah, lalu di sini ada gangguan pada kabel tembaga. Yang pertama itu ada interferensi elektromagnetik atau EMI dan juga ada interferensi frekuensi radio atau RFI. Nah, ini adalah gangguan dari perangkat listrik atau gelombang radio. Yang kedua ada korslet atau gangguan yang disebabkan oleh medan listrik atau magnet dari sinyal pada satu kabel ke sinyal pada kabel yang berdekatan. Jadi korslet itu adalah gangguan dari kabel lain yang berdekatan. Di sini ada gambar yang menunjukkan bagaimana transmisi data dapat dipengaruhi oleh interferensi. Nah, gambar pertama itu adalah gambar sinyal digital murni. Di sini masih ada gangguan 0 dan 1 yang dikirim dengan bentuk gelombang yang masih rapi. Nah, yang kedua, ini ada sinyal interferensi. Nah, yang kedua ini jadi muncul sinyal gangguan atau interferensi di medianya. Nah, ini muncul gangguan dari luar ya. Nah, yang ketiga ini adalah sinyal digital dengan interferensi. Jadi sinyal aslinya sudah bercampur dengan gangguan. Jadi bentuknya itu sudah berubah. Lalu yang keempat tuh ada apa yang dibaca komputer. Jadi komputer ini sudah menerima sinyal yang sudah rusak.
Jadi data itu terbaca salah. Contohnya itu ini. Bit 0 berubah jadi 1. Nah, solusi untuk menangkal efek negatif EMI dan RMI itu kabel tembaganya dibungkus dengan pelindung logam dan memerlukan koneksi pentahanan yang tepat. Lalu solusi untuk efek negatif dari interferensi silang atau crossfire itu kabel tembaganya itu memiliki pasangan kawat sirkuit yang berlawanan yang dipilih bersama. Yang itu secara efektif membatalkan interferensi sinyal tersebut. Lalu kerentanan kabel tembaga terhadap gangguan elektronik juga dapat dibatasi dengan menggunakan rekomendasi berikut, yaitu yang pertama itu memilih kabel dan juga kategori kabel yang paling sesuai untuk lingkungan jaringan tertentu. Lalu yang kedua, itu merancang struktur kabel untuk menghindari sumber interferensi yang diketahui dan potensial pada struktur bangunan. Lalu yang ketiga, dia menggunakan teknik pemasangan kabel yang mencakup penanganan dan penyambungan kabel yang tepat. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis kabel tembaga. Itu yang pertama ada UTP atau Universal Twisted Pair. Lalu yang kedua ada STP yaitu Shielded Twisted Pair. Lalu yang ketiga ada kabel koaksial. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang UTP dulu atau kabel atau Universal Twisted Pair. Nah, UTP ini adalah media jaringan yang paling umum digunakan dalam jaringan. Nah, kabel UTP itu terdiri dari 4 pasang kawat berkode warna yang dipilih bersama dan kemudian dilapisi selubung plastik fleksibel yang melindungi dari kerusakan listrik ringan. Nah, ini gambar ini maksudnya adalah ini di angka 1 itu adalah selubung luar yang melindungi kabel tembaga dari kerusakan fisik. Lalu yang nomor 2 ini itu maksudnya kabel pasangan yang berpilih melindungi sinyal dari gangguan. Lalu yang ketiga itu adalah isolasi plastik berkode warna yang mengisolasi kabel satu sama lain secara elektrik dan mengidentifikasi setiap pasangan kabel. Penjelasan yang kedua yaitu untuk STP atau Shielded Twisted Pair. Nah, ini STP itu memberikan perlindungan terhadap gangguan noise yang lebih baik daripada UTP. Tapi kabel STP ini jauh lebih mahal dan lebih sulit dipasang. STP juga menggunakan konektor RJ45. Nah, lalu ini juga ada gambar kabel STP. Nah, sini ada penjelasannya itu untuk yang angka 1 ini itu untuk data luar. Yang 2 dia pelindung anyaman atau foil. Dan yang ketiga ini dia sebagai perisal foilnya. Lalu yang keempat dia sebagai pasangan terpilih. Dan selanjutnya yang ketiga itu akan menjelaskan tentang kabel koaksial. Jadi kabel koaksial itu memiliki 2 konduktor dalam satu sumbu yang sama. Nah, kabel koaksial itu terdiri dari komponen berikut. Yang pertama ada konduktor tembaga yang digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik. Lalu yang kedua itu ada lapisan isolasi atau lapisan isolasi plastik fleksibel yang mengelilingi konduktor tembaga. Lalu yang ketiga itu ada bahan isolasi yang dikelilingi oleh jalinan tembaga atau foil yang berfungsi sebagai kawat kedua dalam rangkaian dan sebagai pelindung untuk konduktor bagian dalam. Lalu yang terakhir itu yang keempat, seluruh kabel dilapisi dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Nah, ada 3 jenis konektor yang digunakan pada kabel koaksial. Yang pertama ada konektor bayonet nail concealment atau BNC, lalu ada tipe N dan tipe F. Nah, jadi kabel koaksial itu digunakan untuk instalasi net kabel yang menghubungkan antena ke perangkat kabel dan juga instalasi internet kabel yang dia berfungsi sebagai penyedia layanan kabel yang menyediakan konektivitas internet kepada pelanggan dengan mengganti sebagian kabel koaksial dan elemen penguat pendukung dengan serat optik.
Sini ada gambar dari konektor koaksial itu sendiri, yaitu ini gambar untuk BNC, ini tipe N, dan ini untuk tipe F-nya. Lalu ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini gambar kabel koaksialnya. Yang pertama ini sebagai dapat luarnya, yang kedua untuk pelindung tembaganya, yang ketiga itu sebagai isolasi plastik, dan yang keempat yaitu konduktor tembaganya. Nah, jadi cukup sampai sini penjelasan saya tentang materi 4.3. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kembali dengan saya Rizky Anggara. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu pada 4.4 yaitu tentang pengkabelan UTV. Oke, langsung di sini ada di materi 4.4.1 yaitu sifat-sifat kabel UTV. Nah, oke, di sini kita sudah mau belajar sedikit tentang kabel tembaga atau Unicell Twisted Pair atau UTV, karena kabel UTV merupakan standar yang digunakan dalam LAN. Topik ini akan membahas secara detail tentang kelebihan dan keterbatasannya. Oke, saat digunakan sebagai media jaringan, kabel UTV terdiri dari 4 pasang kawat tembaga berkode warna yang diplin bersamaan dan kemudian dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Ukurannya kecil dan dapat menguntungkan selama instalasi. Di sini ada kabel UTV tidak menggunakan pelindung untuk menangkal efek EMI atau RFV. Sebagai gantinya, perancang kabel telah menemukan cara lain untuk membatasi efek negatif dari crosstalk. Nah, di sini yang pertama ada pembatalan. Para perancang ini kini memasangkan kabel dalam satu rangkaian. Yang kedua ada memvariasikan jumlah puntiran per pasangan kawat, yaitu untuk fungsinya untuk melebihkan atau meningkatkan efek pembatalan dari kawat rangkaian perpasangan. Perancang memvariasikan jumlah puntiran setiap pasangan dalam kabel. Nah, di sini ada kabel UTV sepenuhnya mengenalkan efek pembatalan yang dihasilkan oleh pasangan kawat terpilih untuk membatasi degradasi sinyal dan secara efektif memberikan perlindungan diri untuk pasangan kawat di dalam media jaringan. Oke, materi selanjutnya pada 4.4.2 itu standar dan konektor kabel UTV. Di sini kabel UTV sesuai dengan standar yang ditetapkan bersama oleh TIA dan EIA secara khusus. TIA dan EIA Min 568 menetapkan standar pengkabelan komersial untuk instalasi dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan perkabelan LAN. Nah, di sini ada beberapa elemen yang didefinisikan. Yang pertama yaitu ada jenis kabel, yang kedua ada panjang kabel, yang ketiga ada konektor, yang keempat ada transmisi kabel, dan yang kelima ada metode pengujian kabel. Oke, di sini ada karakteristik listrik kabel tembaga didefinisikan Institute of Electrical Electronic Engineer atau IEEE. Nah, IEEE memberikan peringkat kabel UTV berdasarkan kinerjanya. Oke, kabel dalam kategori yang lebih tinggi dirancang dan dibuat untuk mendukung data yang lebih tinggi. Seiring dengan pengembangan dan adopsi teknologi Ethernet berkecepatan gigabit yang baru, kategori 5i kini menjadi jenis kabel minimum yang diterima. Gitu. Di sini ada beberapa prosedur untuk membuat kabel yang melampaui spesifik TIE dan EIE kategori 6A dan menyebutnya sebagai kategori 7. Oke, di sini ada gambar kabel kategori 3 UTV. Di sini ada lurus untuk kabelnya, sedangkan untuk kabel kategori 5 dan 5E UTV di sini melingkar-lingkar. Oke, sedangkan untuk kabel kategori 6 perbedaannya ada pembungkus di setiap warna kabel yang melingkar. Oke, di sini ada materi tentang konektor UTV RJ45. Nah, soket seperti yang ditunjukkan pada gambar adalah komponen betina dari perangkat jaringan, stop kontak, dinding, partisi kubikel, dan panel patch. Jika dihubung secara tidak benar, setiap kabel berpotensi menjadi sumber penurunan kinerja lapisan fisik. Oke, yang kedua sini ada soket UTV RJ45, yaitu ditunjukkan pada gambar di atas di sini. Ada kabel UTV yang terpasang yang buruk. Koneksi yang buruk memiliki kabel yang terbuka, tidak terpilin, dan tidak sebenarnya tertutup oleh selubung. Oke, di sini ada kabel UTV yang terpasang dengan buruk. Ditunjukkan pada gambar menunjukkan kabel terpasang dengan benar.
Ini adalah konektor yang baik dengan kabel yang hanya dilepas pilihnya sebatas yang diperlukan untuk memasang konektor. Di sini ada kabel UTP yang terpasang dengan benar, yaitu di sini ada catatan penyambungan kabel yang tidak tepat dapat memengaruhi kinerja transmisi. Oke, lanjut di sini ada 4.4.3 yaitu tentang kabel UTP, strike, trunk, dan crossover. Di sini situasi yang berbeda mungkin mengharuskan kabel UTP disambung sesuai dengan konvensi pengkabelan yang berbeda. Di sini ada jenis kabel utama yang diperoleh menggunakan konvensi pengkabelan tertentu. Yang pertama ada Ethernet strike trunk, jenis kabel yang paling umum biasanya digunakan untuk menghubungkan host ke switch dan switch ke router atau ke perangkat yang berbeda. Di sini yang kedua ada Ethernet crossover, kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, misalnya untuk menghubungkan switch ke switch dan host ke host atau router dengan router. Nah, di sini ada namun kabel crossover sekarang dianggap ketinggalan zaman karena NIC menggunakan medium dependent interface crossover atau MDEX untuk secara otomatis mendeteksi jenis kabel dan membuat koneksi internal. Nah, di sini ada penggunaan kabel crossover dan strike trunk yang tidak tepat antar perangkat mungkin tidak akan merusak perangkat, tetapi koneksivitas dan komunikasi antar perangkat tidak akan terjadi. Oke, di sini ada standar T568A dan T568B. Di sini untuk warnanya ada pasangan 3, pasangan 2, pasangan 1, dan pasangan 4. Yang untuk T568B ada pasangan 2 warna oranye, pasangan 3 warna warna hijau, pasangan 1 berwarna biru, dan pasangan 4 berwarna coklat. Oke, di sini ada jenis dan standar kabel. Di sini jenis kabel Ethernet strike trunk kedua ujung T5 atau kedua ujung menghubungkan host jaringan ke perangkat jaringan seperti switch atau hub. Yang kedua ada jenis persalinan Ethernet menghubungkan dua host jaringan. Dan yang ketiga ada pengguliran, yaitu menghubungkan port serial workstation ke port konsol router menggunakan adaptor. Oke, mungkin di sini kita akan coba untuk menyusun T568A. Di sini tadi T568A yaitu milik Sycross. Kita akan mencoba merakit sebuah kabel crossover atau susunan pin T568A. Yang pertama putih hijau di sebelah kiri. Putih hijau-hijau, putih oranye, biru, putih oranye biru, putih biru oranye, oke, dan putih coklat. Oke, sorry ya untuk sinyalnya. Oke, nah di sini untuk susunan kabel yang crossover yaitu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Oke, coba kita pemeriksa. Oke, yang sini yaitu ada kabel strike atau pin T568B. Yang pertama itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Oke, seperti ini untuk kabel strike atau T568B, itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Yang atas menghubungkan perangkat yang sama. Oke, di sini ada sesuatu. Saya Sapna Laura Putri dengan NPM 2578255 TRI 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi 4.5 yaitu kabel serat optik. Yang pertama di sini ada sifat kabel serat optik. Kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena mahal, tidak seperti yang umum digunakan pada berbagai jenis kabel tembaga, tetapi kabel serat optik memiliki sifat tertentu yang menjadikannya pilihan terbaik dalam situasi tertentu.
Kabel serat optik mentransmisikan data pada jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat mengirimkan sinyal dengan redaman yang lebih sedikit dan benar-benar kebal terhadap EMI dan RVI. Serat optik biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Serat optik adalah untaian kaca yang sangat murni dan fleksibel, tetapi sangat tipis, transparan, tidak jauh lebih besar dari rambut manusia. Bit dikodekan pada serat sebagai impuls cahaya. Kabel serat optik bertindak sebagai pandu gelombang atau pipa cahaya untuk mentransmisikan cahaya di antara kedua ujung dengan keahlian sinyal minimal. Dengan kehilangan sinyal minimal. Sebagai analogi, pertimbangkan gulungan handuk kertas kosong dengan bagian dalamnya dilapisi cermin, panjangnya 1000 meter, dan penunjuk laser kecil digunakan untuk mengirim sinyal kode Morse dengan kecepatan cahaya. Pada dasarnya begitulah cara kabel serat optik beroperasi, kecuali diameter lebih kecil dan menggunakan teknologi kaca yang canggih. Di sini ada yang kedua ada jenis media serat. Kabel serat optik secara luas diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu serat mode tunggal atau SMF, single mode fiber, terus ada serat multimode atau MMF, ini multimode fiber. Di sini yang pertama ada single mode fiber. Single mode fiber ini ada glass core diameternya, itu glass core atau inti kaca ini berdiameter 9 mikrometer. Lalu ada glass cladding, ini memiliki 125 mikrons diameter. Dan polymeric coating ini lapisan terluar yang melindungi si kacanya ini agar tidak mudah patah atau tergores gitu. Lalu di sini ada multifiber. Multifiber ini sedikit lebih besar, yaitu memiliki glass core-nya itu berdiameter 50 sampai 62,5 mikrometer. Glass cladding diameternya itu sama dan memiliki polymeric coating juga. Lapisan terluar ini untuk pelindung. Kalau multimode fiber ini jalurnya ini zigzag atau banyak jalur. Kalau yang single mode fiber ini dia lurus. Lanjut, di sini ada penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik sekarang digunakan dalam 4 jenis industri, yaitu jaringan perusahaan, digunakan untuk aplikasi kabel tulang punggung dan perangkat infrastruktur yang saling terhubung. Lalu ada fiber to the home atau FTTH, digunakan untuk menyediakan layanan broadband yang selalu aktif ke rumah dan usaha kecil. Lalu ada jaringan jarak jauh, yaitu digunakan oleh penyedia layanan untuk menghubungkan negara dan kota. Lalu ada jaringan kabel bawah laut, digunakan untuk memberikan solusi kecepatan tinggi dan berkapasitas tinggi yang andal, yang mampu bertahan hidup di lingkungan bawah laut yang keras hingga jarak lintas samudra. Lalu di sini ada konektor serat optik. Konektor serat optik mengakhiri ujung serat optik. Berbagai konektor serat optik tersedia. Perbedaan utamanya di antara itu jenis konektor adalah dimensi dan metode coupling. Nah, di sini ada kabel konektor ujung lurus atau ST, ini straight tip konektor. Ini itu tipe lama, cara pasangnya masih diputar seperti bohlam. Lalu ada konektor pelanggan atau SC, subscriber konektor. Ini cara pasangnya tinggal didorong tarik doang. Ini sangat umum dipakai di banyak tempat. Lalu ini ada simplex konektor lusen atau lusen konektor. Ini bentuknya itu mungil, hemat tempat, dan punya
pengait seperti kabelan. Ini paling banyak sekarang karena perangkat makin kecil tapi butuh banyak port yang banyak. Lalu ini ada konektor si multimode duplex. Ini kabel sepasang yang mungil dan cepat untuk komunikasi dua arah di dalam jaringan lokal. Lalu di sini ada kabel patch serat. Kabel patch serat diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Penggunaan warna membedakan antara kabel patch mode tunggal dan multimode. Jaket kuning adalah untuk kabel serat mode tunggal dan oranye atau aqua untuk kabel serat multimode. Di sini ini berarti untuk yang multimode orange. Ini multimode seperti ini gambarnya. Lalu ini yang untuk mode tunggal kuning. Ini untuk multimode juga. Ini untuk tunggal. Oke, lanjut ada serat versus tembaga. Ada banyak keuntungan menggunakan kabel serat optik dibandingkan kabel tembaga. Saat ini sebagian besar lingkungan perusahaan, serat optik terutama digunakan sebagai kabel tulang punggung untuk koneksi point to point dengan lalu lintas tinggi antara fasilitas distribusi data. Ini digunakan untuk interkoneksi bangunan di kampus multi gedung karena kabel serat optik tidak menghantarkan listrik dan memiliki kehilangan sinyal yang rendah. Kabel ini sangat cocok untuk penggunaan ini. Ini ada perbandingan UTP dan kabel serat optik. Bench didukung, ini ada 10 MB per detik sampai 10 GB. Kalau kabel serat optik ini 10 MB sampai 100 GB. Terus jaraknya kalau yang UTP ini relatif pendek, sekitar 1 sampai 100 meter. Kalau yang serat optik ini relatif panjang, sekitar 1 sampai 100.000 meter. Lalu kekebalan terhadap EMI dan RFI itu rendah. Kalau si serat optik ini tinggi, sepenuhnya kebal. Kekebalan terhadap biaya listrik juga ini rendah, yang ini tinggi. Biaya media konektor ini terendah, yang serat optik tertinggi. Terus keterampilan instalasi yang dibutuhkan ini terendah dan serat optik itu tertinggi. Terus tindakan pencegahan keselamatannya juga yang UTP ini rendah, yang serat optik itu tertinggi. Perkenalkan, nama saya Sulana Wijaya dengan NPM 25782113. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi di modul 4 tentang media Nickrable. Oke. Jadi di sini ada sifat-sifat media Nickrable. Anda mungkin mengikuti kursus ini menggunakan tablet dan ponsel pintar. Hal ini hanya dimungkinkan berkat media Nickrable yang merupakan cara ketiga untuk terhubung ke lapisan fisik jaringan. Media Nickrable membawa sifat elektromagnetik yang mempresentasikan angka biner dan komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Media Nickrable menyediakan pilihan mobilitas terbesar dibandingkan semua media lainnya, dan jumlah perangkat yang mendukung Nickrable terus meningkat. Nickrable kini menjadi cara utama penggunaan terhubung ke jaringan rumah dan perusahaan. Berikut beberapa keterbatasan teknologi Nickrable. Yang pertama, area jangkauan. Teknologi komunikasi dan Nickrable bekerja dengan baik di lingkungan terbuka. Namun, bahan konstruksi tertentu yang digunakan dalam bangunan dan struktur serta medan setempat akan membatasi jangkauan efektifnya. Gangguan. Jaringan Nickrable rentan terhadap gangguan dan dapat terganggu oleh perangkat umum seperti telepon, Nickrable rumah, tangga, beberapa jenis lampu neon, open microwave, dan komunikasi Nickrable lainnya. Keamanan. Jangkauan komunikasi Nickrable tidak memerlukan akses ke media fisik. Oleh karena itu, perangkat dan pengguna yang tidak berwenang mengakses jaringan dapat mengakses transmisi. Keamanan jaringan merupakan komponen utama dan administrasi jaringan Nickrable. Media bersama. LAN beroperasi dalam mode hal duplex, yang berarti hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima data pada satu waktu. Media Nickrable digunakan bersama oleh semua pengguna Nickrable. Banyak pengguna yang mengakses WLAN secara bersamaan mengakibatkan penurunan bandwidth untuk setiap pengguna. Meskipun konektivitas Nickrable semakin populer untuk komputer desktop,
tembaga dan serat optik tetap menjadi media lapisan fisik yang paling populer untuk penyebaran perangkat jaringan perantara seperti router dan switch. Oke, lanjut kita ke jenis-jenis media nekrabel. Standar IE dan standar industri telekomunikasi. Untuk komunikasi dan nekrabel mencakup lapisan tautan, data, dan lapisan fisik. Dalam setiap standar ini, spesifik lapisan fisik diterapkan pada area yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pengodean data ke sinyal radio, frekuensi dan daya transmisi, persyaratan penerimaan dan dekode sinyal, desain dan konstruksi antena. Terus berikut adalah standar nekrabel, Wi-Fi E802.11, teknologi LAN nekrabel WLAN yang umumnya disebut sebagai Wi-Fi WLAN, menggunakan protokol berbasis persaingan yang dikenal sebagai Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance ke SMA/CA. Nekrabel harus terlebih dahulu mengirimkan sinyal untuk menentukan apakah saluran radio kosong. Jika berkat nekrabel lain sedang mengirimkan sinyal, maka NIC harus menggunakan hingga saluran yang kosong Wi-Fi atau merek daging dari Wi-Fi Alliance. Wi-Fi digunakan dengan perangkat WLAN bersertifikat berdasarkan standar IE802.11. Bluetooth IE802.15. Ini adalah standar jaringan area pribadi nekrabel WVAN yang umumnya dikenal sebagai Bluetooth standar. Ini menggunakan proses pemasangan perangkat untuk berkomunikasi dalam jarak hingga 1 hingga 100 meter. WiMAX IE802.16 umumnya dikenal sebagai Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX standar nekrabel ini menggunakan teknologi VoIP multipoint untuk menyediakan akses broadband nekrabel. Zigbee IE802.15.4. Zigbee adalah spesifik yang digunakan untuk komunikasi dengan laju data rendah dan daya rendah. Spesifik ini ditujukan untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan pendek, laju data rendah, dan masa pakai baterai yang lama. Zigbee biasanya digunakan untuk lingkungan industri dan Internet of Things IoT seperti skala lampu, nekrabel, dan pengumpulan data perangkat medis. Oke, di sini catatannya, teknologi nekrabel lainnya seperti komunikasi seluler dan satelit juga dapat menyediakan konektivitas jaringan data. Namun, teknologi nekrabel ini berada di luar cakupan modul ini. Selanjut ke jaringan LAN nekrabel. Implementasi data nekrabel yang umum memungkinkan perangkat untuk terhubung secara nekrabel melalui LAN secara umum. WLAN membutuhkan perangkat jaringan berikut. Yang pertama, access point AP nekrabel. Perangkat ini memusatkan sinyal nekrabel dari pengguna dan terhubung ke infrastruktur jaringan berbasis tembaga yang sudah ada seperti equipment router nekrabel untuk rumah dan usaha kecil, mengintegrasikan fungsi router switch dan access point ke dalam satu perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, adapter nekrabel. Adapter ini menyediakan kemampuan komunikasi nekrabel ke host jaringan. Seiring perkembangan teknologi, sejumlah standar WLAN berbasis telah muncul. Saat membeli perangkat nekrabel, pastikan kompatibilitas dan interoperabilitasnya. Manfaat teknologi dan komunikasi data nekrabel sangat jelas, terutama penghematan biaya, pemasangan kabel di lokasi, dan kemudahan mobilitas. Host administrator jaringan harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan proses keamanan yang ketat untuk melindungi WLAN dari akses dan kerusakan yang tidak sah. Di sini ada contoh dari merek MX64W gambarnya. Oke. Lanjut, periksa pemahaman ada. Oh, ini terus lanjut. Kita ke 46, paket tracer menghubungkan kabel nekrabel. Saya bekerja di paket tracer baik digunakan lab menggunakan perusahaan ataupun mengetahui cara memilih kabel beberapa cara perangkat dengan benar. Itu biasanya membuat konfigurasi perangkat di paket tracer di kabel yang tepat berdasarkan konfigurasi dan menghubungkan perangkat aktivitas. Ini juga mengeksplorasi tampilan fisik. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini ada contoh tabelnya dari addressing table. Sini ada cloud, kabel modem, router,
router 1, wireless router, family VC, switch, data CPK, configuration, terminal. Ini ada interface-nya, IP address, connect to. Terus ini objektif, background. Terus di sini ada instruksinya. Kalau dari var 1, connect to cloud router, connect to cloud modem, connect router 1, connect router PK. Di sini ada langkah-langkahnya dari step 1, step-stepnya. Oke. Itu. Dan di sini kita melihat informasi NIP berkabel NIC kabel. Oke, bagian 1 mengidentifikasi dan bekerja dengan NIP MVC. Bagian 2 mengidentifikasi dan menggunakan ikon jaringan sistem TRAI. Di sini ada penjelasannya, live view, WIRED and wireless NIC information, objektif, background skenario, recurses. Di sini ada step-stepnya lagi. Ini review and wireless NIC information. Oke, di sini step lagi. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.